Robi dengan panik menghubungi dua sahabatnya, Kona dan Dot. Ia meminta mereka segera menjemputnya dari rumah. Tanpa banyak tanya, keduanya langsung menjemput Robi dan membawa Robi itu ke rumah Dot. Sesampainya di sana, Robi terlihat ketakutan. Dengan suara gemetar, ia menceritakan bahwa ayahnya telah dirasuki oleh arwah Pak Jalil, seorang tetangga lama yang telah meninggal dunia. Ia telah diracuni oleh seseorang sebelum meninggal. Namun sebelum sempat menjelaskan lebih lanjut, Robi sudah dilanda ketakutan hingga memilih kabur dan menunggu dijemput oleh sahabat-sahabatnya. Kona dan Dot yang mendengarkan penjelasan itu mulai merasa ada yang tidak beres. Bahkan menemui beberapa orang yang dikenalnya semasa hidup. Sementara itu, arwah Pak Jalil yang sudah keluar dari tubuh ayah Robi berpindah menuju rumah Pak Rungkad, sahabat sejatinya semasa hidup. Malam itu, Pak Rungkad yang takut tidur sendiri mengajak anaknya, Peot, untuk menemaninya. Ia masih ingat jelas mimpi yang pernah ia alami, di mana Pak Jalil datang menemuinya. Sebelum lanjut, mohon subscribe channel ini dan tonton sampai akhir, supaya tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan berikanlah komentar terbaik kalian teman-teman. Menjelang tengah malam, terdengar suara lirih memanggil nama Pak Rungkad dari luar rumah. Suara itu terdengar menyeramkan. Pak Rungkad pun terbangun dan langsung mengira bahwa itu suara arwah Pak Jalil. Ia membangunkan Peot, dan bersama-sama mereka mencoba mencari tahu asal suara tersebut. Saat Pak Rungkad membuka pintu, tidak ada siapapun di luar. Peot yang mulai diliputi ketakutan, membujuk ayahnya untuk kembali tidur. Keesokan paginya, Robi menghubungi Peot dan mengajaknya berkumpul di gardu tempat mereka biasa nongkrong. Di sana, keempat anggota geng 4G, Robi, Kona, Dot, dan Peot berkumpul. Robi menceritakan ulang pengalaman horornya semalam. Tak disangka, Peot pun mengaku bahwa ia dan ayahnya juga diteror oleh arwah yang sama. Geng 4G pun sepakat, mereka harus mencari tahu penyebab kematian Pak Jalil yang tampaknya tidak wajar. Pagi itu juga, Pak Rungkad akhirnya membuka suara. Ia memberitahu geng 4G bahwa ia tahu siapa sosok asli Dewi, wanita yang dikenal oleh mereka dengan paras cantik dan tampilan sempurna. Ternyata, Dewi adalah Nona Elin, putri seorang mafia kelas kakap yang telah mengubah wajah dan identitasnya. Pak Rungkad mengungkap bahwa sebelum meninggal, Pak Jalil sempat curhat padanya. Ia mencurigai bahwa Dewi, alias Nona Elin, memiliki rencana busuk. Dulu, Pak Jalil sering mencari Bang Topan, anak angkatnya yang kini menjadi suami Dewi. Niat Pak Jalil hanya ingin bertemu dan memberi nasihat. Namun Dewi menganggapnya sebagai ancaman. Karena takut rahasianya terbongkar, Dewi menyuruh orang untuk meracuni Pak Jalil agar bungkam selamanya. Rencana jahat itu berhasil. Tapi Dewi tak pernah menyangka, kematian Pak Jalil justru menjadi awal dari teror yang jauh lebih mengerikan. Arwah Pak Jalil kini menuntut keadilan, menghantui orang-orang yang pernah dekat dengannya semasa hidup, membawa pesan dari alam baka bahwa kejahatan tidak akan pernah bisa disembunyikan selamanya. Tentu, berikut adalah kelanjutan dari cerita arwah Pak Jalil, melanjutkan dari saat kebenaran tentang Dewi alias Nona Elin terbongkar. Bab lanjut, jejak yang tertinggal. Setelah mendengar penjelasan dari Pak Rungkad, suasana di gardu menjadi hening. Geng 4G saling berpandangan, tak percaya bahwa Dewi, yang mereka kenal anggun dan pendiam, ternyata adalah Nona Elin, putri dari mafia kejam yang dikenal luas di kalangan bawah tanah. Robi menjepalkan tangan. Kalau memang Dewi yang menyuruh orang untuk meracuni Pak Jalil, kita nggak bisa diam aja. Dot mengangguk, tapi kita harus punya bukti. Tanpa itu, semuanya cuma akan terdengar kayak cerita mistis. Peot menambahkan, kita cari tahu siapa yang terakhir kali bertemu Pak Jalil sebelum dia meninggal. Mungkin ada yang melihat sesuatu. Kona, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Gue ingat sesuatu. Malam sebelum Pak Jalil meninggal, dia sempat terlihat bicara dengan seseorang di depan warung Buminah. Tapi nggak jelas siapa orangnya. Keesokan harinya, mereka berlima, termasuk Pak Rungkad, mendatangi warung Buminah. Sang pemilik warung awalnya enggan bicara,
Tapi setelah diyakinkan bahwa ini demi kebaikan, ia membuka mulut. Bu Minah, iya, malam itu Pak Jalil sempat ketemu seseorang. Cewek, mukanya tertutup masker, tapi saya curiga itu Dewi. Cara bicaranya, langkahnya saya nggak mungkin lupa. Penyelidikan semakin dalam. Mereka lalu mencari rekaman CCTV dari toko di seberang warung. Dalam rekaman samar-samar, terlihat sosok wanita berjaket hitam dengan masker mendekati Pak Jalil. Tapi yang membuat mereka bergidik ngeri, pada satu frame, Pak Jalil terlihat jatuh berlutut, memegangi perutnya, dan si wanita hanya berdiri menatapnya dingin, sebelum akhirnya pergi tanpa menoleh. Piat. Ini pembunuhan. Malam harinya, rumah Dewi tampak gelap dari luar. Tapi di dalam, Dewi duduk gelisah di ruang tamu. Udara terasa berat. AC menyala, tapi tubuhnya berkeringat. Teleponnya berdering, nomor tak dikenal. Saat ia angkat, terdengar suara berat dan serak. Kau pikir racun itu bisa membungkamku selamanya? Elin. Dewi menjatuhkan ponselnya. Ia berteriak panik. Di cermin ruang tamu, sesosok bayangan samar muncul, wajah Pak Jalil, dengan mata kosong dan senyum mengerikan. Di tempat lain, geng 4G merencanakan langkah berikutnya. Mereka sadar, arwah Pak Jalil tidak akan tenang sebelum kebenaran terungkap dan Dewi menerima ganjarannya. Pak Rungkad memutuskan untuk menemui seseorang, Bang Topan, anak angkat Pak Jalil, yang kini menjadi suami Dewi. Ia yakin, Topan tidak tahu tentang masa lalu istrinya. Pak Rungkad akhirnya menemui Bang Topan di rumahnya saat itu. Pak Rungkad, Topan, aku tahu ini mendadak. Tapi kamu harus tahu, sebelum meninggal, Pak Jalil berusaha mati-matian ingin menemuimu. Dia bilang ada hal penting yang harus disampaikan. Bang Topan terdiam. Aku tahu, tapi aku selalu tunda. Kupikir, dia hanya mau bicara soal rumah atau warisan. Pak Rungkad, bukan. Ini soal istrimu, Dewi. Topan menatap Pak Rungkad tajam. Maksudnya, dengan hati-hati, Pak Rungkad menceritakan semuanya. Tentang identitas asli Dewi sebagai Nona Elin, tentang keterlibatannya dalam keluarga mafia, dan tentang dugaan bahwa Dewilah dalang di balik kematian Pak Jalil. Awalnya, Topan menyangkal. Tapi setelah ditunjukkan rekaman CCTV dari geng 4G, ekspresinya berubah. Matanya berkaca-kaca. Ia seperti menyadari bahwa semua kejanggalan dalam pernikahannya perlahan-lahan menemukan bentuknya. Sementara itu, geng 4G nekat menyelinap ke rumah lama Elin, yang sudah lama ditinggalkan dan dikabarkan berhantu. Mereka meyakini bahwa rumah itu menyimpan bukti masa lalu kelam Elin. Di dalam rumah yang sudah lapuk dan berdebu, mereka menemukan sebuah kamar rahasia di balik lemari. Di sana, mereka menemukan kumpulan foto-foto, catatan harian, dan daftar nama-nama, termasuk nama orang yang pernah menghilang secara misterius. Yang mengejutkan, salah satu catatan terakhir tertulis tangan dengan tinta merah. Pak Jalil tahu, dia harus dibungkam. Demi Topan, aku rela jadi jahat. Robi mengambil semua bukti itu. Ini yang kita perlukan. Malam itu, Dewi berada di kamar sendirian. Topan belum pulang. Lampu mulai berkedip. Arwah Pak Jalil, kau bisa lari dari hukum, tapi tidak dari kebenaran. Dewi menjerit, menarik selimut. Tapi tangan-tangan dingin seperti mencengkeram kakinya dari bawah ranjang. Ia lari keluar kamar, dan di ujung koridor rumah, berdiri Pak Jalil. Matanya menatap kosong, darah mengalir dari mulutnya. Keesokan paginya, Dewi ditemukan pingsan di ruang tamu. Topan pulang dan segera memanggil ambulans. Tapi yang mengejutkan, saat Dewi siuman, ia menangis histeris dan mengaku semua kejahatannya. Di depan Topan dan polisi yang datang kemudian. Beberapa hari setelah pengakuan Dewi, suasana menjadi lebih damai. Ayah Robi sudah kembali normal. Rumah Pak Rungkad tak lagi dihantui. Satu persatu, Dan malam-malam mereka kembali akan sunyi. lenyap. Gang 4G Namun, berkumpul di garden. ia tidak sadar Mereka bahwa duduk geng mengelilingi 4G bukan termoskopi, anak-anak biasa. membicarakan Mereka semuanya punya dengan rasa tekad, lega. keberanian, Robi, dan kayaknya kini, arwah Pak Jalil bantuan udah seorang tenang mantan sekarang. penyidik. Piat, Di sebuah gudang Jakuma tua, Penjan Kebenaran. Bukan balas dendam. Malam itu, Engin berdiap lambat. Dari kejauhan, terdengar suara